Ya, Mari untuk mengawali silahkan. kegiatan pada siang hari ini berdoa mulai. Ya, ya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa nggak bisa langsung bertatap muka secara langsung? Untuk itu kita melaksanakan daring hari ini. Ya, gimana kondisinya? Sehat semua untuk anak-anak? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Ya, masih Alhamdulillah sehat, semangat Pak. untuk pagi ini? Masih semangat? Semangat. Oh ya, coba tak cek dulu ya. Nanti saya ngomong semangat pagi, kalian jawabnya 3 kali pagi-pagi gitu ya. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Ya, alhamdulillah untuk hari ini kita masih semangat ya untuk pertemuan. Habislah dengar gak suara saya? Benar. Kalau dengar, coba komponen alternator, masih ingat gak sebelum saya lanjutkan materi? Saya buka dulu, ini biar istilahnya itu mengingat-ingat dulu sebelum kita melanjutkan materi. Komponen itu, komponen alternator. Rotor. Ya, ya. Tor. Dibayar terus. Stripring. Oh, stripring. Sikat. Sikat. Oh, jadi saya harapkan dari pertama itu mendiagnosa sampai memperbaiki. Bukan hanya itu tahu cara fungsinya, komponennya. Itu kayak di bengkel itu loh. Kalau di bengkel itu kan ada kendaraan masuk, ya, kendaraan masuk, rewel, ya, kalian yang bertugas untuk memperbaikinya, ya. Nah, itu tujuan kita atau kompetensi dasarnya, ya. Kita itu di sini, ya. Terus, ya, tujuan pembelajaran, ya. Di sini menentukan kerusakan sistem pengisian, menganalisis kerusakan komponen pengisian, memeriksa komponen sistem pengisian, memperbaiki komponen sistem pengisian sesuai dengan SOP-nya. Ya, saya harapkan 4 target ini dengan 4 tujuan ini atau target ini kita bisa raih lah kalau semuanya kalian lulus di kelas 3. Coba ya, karena kita 6 bulan yang lalu Mas, kalian sudah melaksanakan yang namanya pengisian. Coba kamu pengalaman kamu di bengkel kemarin dijelaskan sama teman-temannya. Coba Mbak Afi. Dulu pernah suruh bongkar alternator, Pak. Kata mekaniknya itu katanya mesin hidup, dalam mesin hidup lampu pengisian juga hidup. Seharusnya mati. Dan saya bongkar dulu sebelum boleh sampai otak-atik. Oh, berarti dulu nggak sampai ngotak-ngatik meriksa nggak? Cuma bongkar tok? Iya, belum sampai otak-atik. Oh ya, ya nggak apa-apa ya. Itu sudah istilahnya itu memberikan gambaran sama kamu buat teman-temannya juga apa itu nanti bisa menjadi gambaran ya. Dulu di apa itu PKL itu bagaimana cara itu mobil rusak, rewel, terus contohnya di pengisian Pak, istilahnya itu dibongkar, ini trouble-nya, mungkin kalian dulu cuma bongkar. Nah, target kita nanti di kelas 3 ini juga bukan hanya bongkar, tahu rusaknya, ya tahu cara memperbaikinya. Ya, Ya, untuk semuanya kayak gitu ya. Ya, makasih Mbak Afi untuk pengalamannya. Mungkin untuk teman-teman yang lain di sini juga berbeda-beda ya. Nanti trouble-nya di situ. Mohon untuk anak-anak yang suaranya belum di-mute dulu ya. Biar saya nggak berdengung di sini. Ya, nah ini Mas, untuk pembelajaran yang kita pelajari ya, materi sistem pengisian ya. Nanti ini Mas, ini sudah yang dijalani atau gampangannya ini dua mantan Mas. Ini ojo dilalekke. Ya, nih contohnya itu siapa itu Mbak Afi atau Mbak siapa itu dua mantan terus dilalekke rapopo golek sing luwih apik apa piye ya. Gimana? Tapi kalau di sini materi-materi di sini walaupun kita nanti apa fungsi sama komponen dasar kerjanya itu juga jangan sampai lupa karena untuk meraih materi menentukan, menganalisis sampai pergas ya. Ini juga jangan sampai lupa. Wah, payah nanti untuk apa itu menentukan yang di kelas 3 ini ya. Oke, untuk konsentrasinya yang kelas 3 itu yang ini, saya ulangi lagi ya. Menentukan letak kerusakan.
Setelahnya itu yang kedua, menganalisis pengisian. Yang ketiga, pemeriksaan sistem pengisian. Ya. Yang keempat, sampai dengan perbaikan sistem pengisian. Ya. Ini nanti target kita di kelas 3. Nah, terus saya lanjutkan di sini ya. Tadi saya ulangi sebentar ya, belum saya melanjutkan materi pokok pembahasan di sini mengenai diagnosanya. Iya, Pak. Yaitu komponen sistem pengisian ya. Coba Mbak Alnya agak jelek ya, putus-putus ya. Coba saya lanjutkan dulu ya, biar kita menyingkat waktu karena nanti kita targetnya sampai mendiagnosa bukan komponen-komponen lagi. Itu mengenai prinsip perbaikan kerusakan ya. Di sini kita mencari penyebab masalah ya, mencari penyebabnya ya. Di sini ada 2 kategori, yaitu ada trial dan error dan diagnosa ya. Trial dan error itu gampangannya yo coba-coba ya. Kalau di sini yang satunya itu diagnosisnya atau istilahnya itu memperbaiki atau mencari masalah dengan SOP-nya. Contohnya di sini alternator rusak. Rusak itu kalau seumpamanya mobil itu sering dipanasi lah. Nggak hanya diamkan satu hidupkan, tapi paling nggak berapa hari itu harus dihidupkan ya. Di sini kita lihat ya, isian ya. Ya, untuk permasalahan kalau trouble-nya mungkin di sini sebagai gambaran aja ya. Gambaran nanti biar kalian bisa menentukan materi diskusinya daripada saya suruh, Mas silakan diskusi. Ya Pak. Diskusi ya. Di sini Baik. itu ada permasalahan pengisian. Yang pertama AC tidak terisi ya, tapi mesin masih bisa di starter ya. Waktu mesin hidup, alternator berisik ya. Yang ketiga itu lampu atau sikring itu sering putus. Nah, yang keempat, lampu indikator aku menyala terus saat mesin hidup. Nah, nanti permasalahan ini diskusikan biar istilahnya itu kita mempunyai wawasan yang lebih. Ya, biar paling orang ini ngerti kita pertemuan di praktek. Nah, istilahnya itu ada permasalahan, kalian langsung sedikit punya bayangan. Ya. Ya. Ini untuk Ya, kelompoknya nanti kelompok itu udah ada aki tidak terisi tetapi mesin masih starter. Untuk kelompok 2 itu mesin hidup alternator berisik. Untuk kelompok 3 lampu indikator aki yang menyala saat mesin hidup. Yang keempat lampu atau sikring seringkali putus ya. Nah, ini nanti yang kita bahas di sini, yang kita bahas dulu ya. Silahkan setelah ini saya harapkan ya tetap kalian di Google Meet jangan keluar ya sampai pembelajaran nanti selesai ya. Cara berkelompok merumuskan diskusi bagaimana cara mendiagnosa atau menganalisis dan menentukan cara perbaikannya ya. Di sini sudah saya sediakan. Silahkan cari sumber internet. Yang pertama mungkin tadi sudah saya kasih di Google Classroom. Kalau nggak ada ya di YouTube ya atau materi di internet yang lainnya. Nanti silahkan kalau seumpama yang kesulitan nanti bisa dibahas di WA group ya waktu diskusi atau nanti bisa japri saya atau telepon saya. Ya. Silahkan nanti untuk hasil ini ya. Oh iya sebelum masuk ke hasil ya. Ini untuk pembagian kelompoknya ya. Kelihatan nggak untuk pembagian kelompoknya? Untuk pembagian kelompoknya, kelihatan nggak? Coba, mata Ditya cek. Kelihatan. Kelihatan, oh ya. Kalau kelihatan, oh ya, ya udah, makasih. Kurang jelas ya, tak perbesar dulu. Kelihatan, Pak. Nah, ditunggu. Ya. Ya, Saya nggak kelihatan, Pak. Ini udah kelihatan? Udah? Ya, kalau udah kelihatan belum? Ya, coba. Mbak Afi, udah kelihatan belum? Mbak Afi. kelihatan, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Oh, udah ya.
Oh ya, makasih. Kalau udah kelihatan, ini setelah. Nah, untuk ini waktu pengerjaannya nanti silakan kalian bisa ngunduh ya format pengerjaannya. Di sini udah ada LKPD atau lembar siswanya di Google Classroom. Silahkan nanti kalian diskusi sambil download ini. Nanti silahkan diisi, kemudian diupload lagi ke Google Classroom. Ya, yang ya. Silahkan sambil chattingan sama teman-temannya untuk melaksanakan diskusi. Ya, nanti kalau apa itu kekurangan atau yang belum tahu bisa ditanyakan. Oke, coba saya karena ini diskusinya udah jalan ya, saya coba ya. Kelompok 1 ada menemukan atau ada kesulitan. Kelompok 2 bisa dipresentasikan. Yuk Mbak Afi, dipresentasikan dulu. Masalah atau gejala. Alternator berisik waktu mesin hidup. Penyebab kerusakan atau diagnosa. Belt alternator kendor atau sudah haus. Kedua, valve supply alternator bengkok. Alternator rusak, dudukan alternator kendor. Perbaikannya, 1. Cek belt alternator. 2. Puli dicek. Yang ketiga, cek alternator kalau kumparan putus ganti. 4. Kencangkan baut. Kalau terminal B kendor ya dikencang. Kalau terlalu kencang ya dikendorkan. Kalau semuanya ada yang kendor-kendor kemudian dikencangkan kembali ya. Terus untuk yang selanjutnya permasalahan atau trouble ya. Lampu atau sikring seringkali putus. Ya, di sini analisis permasalahannya ya. Sistem perkabelan ada yang rusak, mungkin ada yang putus atau gimana, terus alternatif rusak. Ini berarti langsung diganti ya. Mungkin itu untuk materi-materinya, untuk saya review tadi di diskusi kalian. Silakan kalau ada yang mau tanya atau ada yang kurang jelas gimana ya. Karena nanti untuk materi diskusi ini juga saya bagikan di link Google Classroom yang udah saya bagikan di grup itu ya. Nanti silahkan langsung masuk ke linknya ya. Nanti di situ udah ada komplit ya untuk materi-materi yang ada ya. Silahkan kalau ada yang mau tanya sebelum yang terakhir untuk evaluasi mengerjakan soal di Google Form ya. Silahkan nanti untuk evaluasinya ini udah ada ya. Ini ya. Di sini sudah ada mengenai soal-soal evaluasi ya, yang nanti harus dikerjakan sama kalian. Ya. Di sini udah ada 10 soal. Silahkan nanti langsung masuk ke Google Form ya. Ya. Kemarin yang ada yang masih belum masuk, kalau yang dari kemarin ini sudah mempelajari semuanya. Ya, oke. Kalau ada yang mau tanyakan, mungkin sebelumnya saya minta maaf untuk pertemuan hari ini. Kalau ada kekurangannya, mungkin kita ngomong langsung, tatap muka, guyon, rasa HP, kita pakainya kayak gini, jaringannya pedot-pedot ya. Setelahnya itu gigi loro jaringannya kadang ya. Tadi ada yang keluar. Berdoa mulai. Selesai. Ya, itu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.